Ya, shalom, callers dimanapun Anda berada. Sebuah sukacita kalau hari demi hari kita tetap dalam sebuah harmonisasi kasih Tuhan. Sehingga setiap hari kita boleh bertegur sapa lewat firman Tuhan. Kita menempatkan firman Tuhan sebagai panduan dan tuntutan dalam kehidupan kita. Tuntunan dalam kehidupan kita untuk menapaki hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Saya percaya tujuan utama Tuhan menuntun kita adalah bagaimana kita menjadi serupa dengan Yesus gambar anaknya. Dan saya juga percaya bahwa untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, maka Allah akan memproses kita slice demi slice, level demi level untuk membuat kita menjadi orang-orang yang berkenan kepada Allah. Nah, hari ini kita akan memasuki 7 series dengan tema kita hari ini menuju kepada kesempurnaan. Saya percaya hari ini 7 series hari ini sepanjang minggu ini kita akan berbicara setiap level yang Tuhan izinkan ujian terjadi, biasanya ada tujuan ilahi yang Tuhan kehendaki, ya. Artinya begini, kita sebagai manusia pasti akan menghadapi ujian dalam kehidupan kita. Dan kita harus menyadari bahwa ujian itu tidak berdiri sendiri. Ada sebuah frame besar, ada sebuah gambar besar yang sedang Tuhan siapkan untuk kita memasuki hari-hari kita, dan setiap ujian itu menuju kepada kesempurnaan yang Tuhan kehendaki. Nah, hari ini kita akan memulai dengan pelajaran kita hari ini, karena ini menjadi landasan yang menjadi kokoh buat kita untuk mengejar keserupaan dengan Kristus, kesempurnaan seperti Kristus. Saya akan membantu Bapak Ibu untuk membaca Alkitab kita di dalam kitab Matius pasal 4 ayat 18 sampai ayat yang ke 19. Perhatikan. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusuri danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut dengan Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Kalimat Allah akan menjadikan mereka dari penjala ikan menjadi penjala manusia ini menjadi kebenaran yang pertama. Titik tolak, titik awal perjalanan kita menuju kesempurnaan seperti Kristus. Teristimewa buat kita para hamba-hamba Tuhan, ini juga menjadi titik awal, titik pangkal perjalanan kita menjadi hamba Tuhan yang berkenan kepada Allah. Nah, mengapa sesi yang pertama ini kita membahas tentang kesempurnaan dan keserupaan dengan Kristus? Kita mulai dengan kalimat Yesus yang pertama diucapkan kepada Petrus ketika Yesus memulai mencari murid-murid bagi yang dipersiapkannya. Maka aku akan menjadikan kamu dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Apa makna penjala ikan menjadi penjala manusia itu? Apakah Yesus sedang menawarkan sebuah pekerjaan baru dari seorang nelayan menjadi seorang pelayan Tuhan? Apakah Yesus sedang menawarkan sebuah job, ya artinya pekerjaan, supaya mereka tidak lagi konsentrasi menjadi penjala ikan, nelayan, tetapi menjadi penjala manusia? Apakah Yesus sedang mengubah juga pekerjaan dari sebuah pekerjaan menjadi pelayanan? Saya percaya tidak. Saya meyakininya bahwa Yesus mengatakan menjadikan mereka menjadi penjala manusia, itu berbicara masalah Yesus memulai sebuah prinsip yang penting untuk menjadi seorang pelayan Tuhan, untuk menjadi seorang yang berkenan kepada Allah, untuk menjadi seorang yang serupa, untuk menjadi seorang yang sempurna seperti Kristus. Maka titik pangkal, titik tolak perjalanan iman kita adalah berubah dari penjala manusia ikan menjadi penjala manusia. Perubahan ini saya maksudkan bukan perubahan pekerjaan, artinya dari seorang entrepreneur lalu menjadi hamba Tuhan, tidak. Dari seorang pedagang menjadi pelayan Tuhan full timer, tidak. Saya pikir apa yang Yesus ajarkan adalah sebuah fenomena yang mengajarkan kepada kita
bahwa seseorang itu kalau mau menjadi serupa dengan Kristus, menjadi sempurna seperti Kristus, menjadi dewasa seperti yang Tuhan kehendaki, maka yang paling pertama, yang paling mendasar adalah orang itu harus merubah orientasi kehidupannya. Apa yang dimaksud merubah orientasi kehidupannya? Artinya begini, Yesus mengajar kepada murid-muridnya hari ini, kalau dulu mereka mengerjakan sesuatu, ada faktor kepentingan pribadi, ada kepentingan buat mereka. Tetapi hari ini, kalau mau menjadi serupa dengan Kristus, dituntun menjadi serupa dengan Kristus, maka orientasi kita harus 100% untuk Tuhan. Artinya apa? Artinya apapun yang kita kerjakan hari ini, kita tujukan untuk kemuliaan Tuhan. Apapun pekerjaan kita hari ini, dimanapun kita bekerja, kita mengorientasikannya untuk Tuhan. Dan saya percaya orang-orang yang mengorientasikan hidupnya untuk Tuhan, orang-orang ini yang mendapatkan perkenan Tuhan dengan hebat. Ya, dalam Alkitab kira-kira siapa yang orientasi hidupnya itu dia tujukan buat Tuhan? Coba kita lihat Kejadian pasal yang keempat. Ayat pertama sampai ayat yang ke-5 ya. Tentang Kain dan Habel, perhatikan. Peristiwa Kain Habel dan Habel ini saya mau angkat sebuah kisah yang menarik adalah ada orang yang mendedikasikan seluruh apapun yang dia kerjakannya itu untuk kemuliaan Tuhan. Pasal 4 yang pertama berkata begini. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya Habel adik Kain dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Perhatikan, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya itu tidak diindahkannya. Lalu Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Kontroversi tentang persembahan Kain dan Habel ini saya rasa mungkin muncul sampai hari ini. Dan banyak guru-guru sekolah minggu menyampaikan sesuatu yang agak sedikit keliru menjelaskan peristiwa ini. Ada guru sekolah minggu yang menyampaikan bahwa kenapa persembahan Habel diterima dan Kain ditolak. Katanya karena persembahan Kain ketika dibakar maka asapnya meliuk-liuk, tidak lurus. Ya, artinya hatinya tidak lurus dengan Tuhan. Saya rasa tidak ada api yang lurus ya. Ya, saya menimbang seperti itu. Tetapi kalau kita telah perhatikan, kita lihat. Sebenarnya ada sesuatu yang kita sebut bahwa Kain dan Habel ini berbicara masalah perkenanan Tuhan. Kenapa perkenanan Tuhan itu hadir dalam kehidupan Habel sehingga persembahan Habel diterima? Saudara-saudaraku yang terkasih, Kain bekerja sebagai seorang petani. Perhatikan, maka pekerjaan yang dia lakukan ada interestnya untuk kepentingan dirinya, karena sebagian hasil pertanian itu dia nikmati untuk dimakan. Saya bukan berkata kita tidak boleh bekerja, tidak boleh menikmati apa yang kita lakukan. Tapi artinya saya menjelaskan dalam nanti peristiwa Habel bahwa dia melakukan segala sesuatu karena pengabdiannya kepada Tuhan. Sedangkan Habel diceritakan dia bekerja sebagai peternak. Dan dia beternak kambing dan domba. Nah, yang menarik adalah kenapa saya katakan perkenan Tuhan itu hadir dalam kehidupan Habel. Karena Habel mempersembahkan persembahannya kepada Tuhan karena dari bukan pekerjaan tetapi
dari pelayanannya. Kenapa saya katakan demikian nih? Jelaskan. Keluar Kejadian pasal 9, coba kita lihat. Kita lihat, nah ini saya jelaskan. Kejadian 9 ayat 1 kita lihat. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak serta penuhilah bumi. Akan takut dan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu semua itu diserahkan. Perhatikan ayat 3-nya. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semua itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Yang menarik begini, nanti kita jelaskan komparasinya dengan ayat pasal 9 tadi. Habel sebagai peternak, dia berternak kambing dan domba. Nah, saya tanya, apa tujuan Habel beternak kambing dan domba? Apakah Habel beternak kambing sebagai tujuannya adalah untuk dikonsumsi, untuk dimakan? Artinya Habel piara kambing, nanti setelah besar dipotong dan dimakan. Ternyata tidak. Kenapa? Karena Kejadian pasal 9 ayat 3 memberikan catatan, manusia itu makan binatang yang bergerak, makan binatang artinya yang bergerak di bumi ini baru pasal 9. Pada masa Nuh, artinya ada ratusan tahun setelah masa Adam ini. Nuh, pada masa Nuh, maka makanan manusia ditambah dari biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan. Sekarang ditambah dengan binatang. Jadi yang pertama kali makan binatang adalah Nuh. Artinya pada masa Adam, pada masa Habel hidup, mereka belum mengkonsumsi daging sebagai makanan mereka. Ya, artinya Habel memelihara kambing, beternak domba tidak bertujuan untuk dikonsumsi. Yang kedua, kalau orang biasanya bekerja ada nilai komersialnya. Pertanyaan saya, apakah Habel memelihara kambing dan domba tujuannya untuk dikomersialkan? Artinya dipelihara dari kecil, setelah besar nanti dijual. Karena ada keuntungan. Kira-kira ada nilai komersialnya? Juga tidak. Kenapa? Pada masa Alkitab ditulis masa Habel, dunia ini belum banyak orang. Masih Adam dan Hawa, Kain dan Habel. Artinya dia mau menjual sama siapa? Nah, yang menarik loh, seolah-olah apa yang dia kerjakan sia-sia, betul? Tidak untuk dikonsumsi, tidak untuk diperjualbelikan. Lalu kenapa Habel harus miara domba? Ya, kenapa? Karena saya percaya dalam pengalaman Adam hidup 963 tahun, pastilah dia cerita kepada anak-anaknya pengalaman hidup di Taman Eden. Bagaimana Tuhan pelihara mereka, bagaimana Tuhan jagai mereka, bagaimana Tuhan memberkati mereka dalam kelimpahan. Apapun yang mereka ingini tersedia di Taman Eden. Lalu mereka juga cerita kepada anak-anaknya Kain dan teristimewa Habel, bagaimana Adam terusir dari Taman Eden itu karena dia melanggar akan titah Tuhan Bapa di sorga. Dan ketika melanggar, maka mereka menyadari bahwa diri mereka telanjang. Dan perhatikan, Tuhan memerlukan sesuatu untuk menutupi ketelanjangan Adam dan Hawa ini. Kenapa saya katakan memerlukan? Karena kalau Tuhan mau, dia bicara, dia bilang jadilah pakaian yang akan menutupi ketelanjangan Adam, maka itu akan terjadi. Tetapi yang terjadi adalah Tuhan mengorbankan kambing dan domba untuk memotongnya dan kulitnya digunakan untuk menutupi ketelanjangan Adam dan Hawa. Jadi dalam tanda petik saya katakan Tuhan membutuhkan media untuk menutupi ketelanjangan Adam dan Hawa, yaitu kulit binatang. Dan saya percaya mindset seorang Habel menyentuh hatinya Tuhan. Kenapa? Karena dia berternak kambing dan domba, tujuannya menyediakan sesuatu yang Tuhan dalam tanda petik butuhkan dalam kehidupannya.
Artinya tidak ada interest pribadi dalam kehidupan seorang yang bernama Habel. Tidak untuk dikonsumsi, tidak untuk diperjualkan. Tapi apa yang dia kerjakan, dia dedikasikan untuk Tuhan. Nah inilah mindset yang harus dibangun. Langkah pertama untuk menjadi serupa dengan Kristus. Yang pertama adalah ujian bagaimana kita mencapai orientasi kehidupan kita hanya untuk Tuhan. Ya. Jadi hari ini saya mau katakan salah yang pertama yang mendasar bagaimana kita menjadi serupa dengan Tuhan, serupa dengan Kristus, menjadi dewasa dalam kesempurnaan seperti Kristus. Maka yang pertama tidak boleh dan tidak mungkin kita akan serupa dengan Kristus kalau orientasi kita masih berorientasi untuk keakuan dan bukan untuk Tuhan. Artinya begini, kita boleh kerja nggak? Boleh, tapi orientasi kita, pekerjaan kita untuk memuliakan nama Tuhan. Kita boleh pelayanan, boleh orientasi kita untuk kemuliaan Tuhan. Nah orang-orang yang bisa mengorientasikan hidupnya untuk Tuhan, maka inilah step pertama, langkah pertama bagaimana kita bisa menjadi serupa dan sempurna seperti Kristus. Nah, saya mau katakan dengan sangat gamang ya hari ini. Tidak banyak orang yang mampu melewati fase pertama pendidikan untuk menjadi serupa dan sempurna seperti Kristus. Artinya ketika kita ikut Tuhan masih ada banyak kepentingan-kepentingan yang melekat dalam diri kita. Ketika kita ikut Tuhan masih banyak keinginan-keinginan yang kita mau agar Tuhan kerjakan buat kita. Bahkan dalam pelayanan kita pun tidak sedikit kita masih berorientasi kepada kepentingan kita. Pelayanan kita untuk kepentingan kita, pekerjaan kita untuk kepentingan kita. Padahal Tuhan mau ketika berbicara kepada Petrus dan Andreas, maka aku akan jadikan engkau penjala manusia. Artinya orientasi mereka harus mengalami kuantum lompatan. Dari sekedar selfish bertujuan kepada kepentingan diri sendiri. Mulai diarahkan untuk kepentingan Tuhan. Saya mau katakan begini, kasih Tuhan. Kalau kita nggak lolos di sini, ya kepentingan Tuhan, maka jangan kaget dalam pertumbuhan iman kita. Seringkali kita bermasalah dalam hidup kita. Contohnya begini analoginya. Kalau orang kepahitan dalam hidupnya, maka saya percaya sekalipun dia sembunyikan kepahitannya, pasti kepahitannya itu akan nanti menjadi masalah dalam kehidupannya. Kalau kita nggak selesai orientasi hidup kita tidak arahkan kepada Tuhan, masih untuk kepentingan diri kita, maka tidak heran bahkan dalam pelayanan pun ada iri hati. Kenapa iri hati? Karena masih menganggap pelayanan adalah kepentingan dirinya. Dalam pelayanan kalau kita nggak selesai dengan diri kita, maka akan ada yang namanya ambisi. Kenapa orang ada ambisi? Saya percaya orang akan ambil keuntungan dari apa yang dia raih. Betul ya? Orang akan mengambil keuntungan dari apa yang dia raih. Dalam pelayanan kalau kita nggak selesai dengan sikap yang pertama, tes yang pertama hari ini, maka tidak heran ada pertengkaran di dalam pelayanan. Kenapa? Karena semua yang bermasalah dalam hidup kita adalah termasuk dalam pelayanan selalu orientasinya ada kepentingan kita di situ. Ada kepentingan kita di situ. Artinya kita belum selesai dengan diri kita. Ya, ada kepentingan kita di situ. Kenapa orang bisa bertengkar dalam kehidupan kekristenan mereka, dalam pelayanan mereka? Saya berani pastikan orientasi mereka belum selesai dengan diri mereka. Mereka masih mengenakan orientasi untuk kepentingan diri mereka. Ya. Kenapa orang bisa marah? Karena harga dirinya merasa direndahkan. Coba kalau dia mati. Dia masih marah? Tidak. Jadi hari ini saya percaya hal yang paling mendasar, yang paling penting, 7 series tentang menjadi serupa dan sempurna seperti Kristus adalah ketika dimulai orientasi hidup kita berubah. Saya bilang begini, selama orientasi kita belum berubah, maka Kristenan kita menjadi biang permasalahan yang hebat dalam hidup kita. Maka tidak heran kita lihat dalam pelayanan ada hamba Tuhan yang bertengkar.
Ada hamba Tuhan yang saling mencaci, ada hamba Tuhan yang saling memaki, ada hamba Tuhan yang selalu mempersalahkan orang lain, ada hamba Tuhan yang selalu mengkritik orang lain. Kenapa? Karena dia gak selesai dengan dirinya. Ada kepentingan di balik apa yang dia kerjakan. Bersyukurlah kita dapat gambar seorang Habel yang tidak ada kepentingan dalam pelayanannya. Dia mengerjakan semua pelayanannya, pekerjaannya itu sebagai pelayanan kepada Tuhan, sehingga dia berkenan kepada Allah. Jadi step yang pertama kasih Tuhan hari ini, kalau kita mau menjadi serupa dan sempurna, maka hal yang pertama adalah kita harus merubah mindset kita dari ada faktor interest, kepentingan pribadi kita, kepada kita menyerahkan seluruh apa yang kita kerjakan untuk kepentingan Tuhan. Saya senang sekali mengambil contoh ini. Ya, karena beberapa kali kesempatan saya sharing firman, saya sampaikan contoh ini. Tuhan memanggil Musa dengan tujuan yang sangat jelas, yaitu membawa orang Israel dari tanah perbudakan ke tanah berkat Tuhan, yaitu tanah perjanjian, tanah Kanaan. Tujuannya adalah tanah Kanaan. Pada satu peristiwa ketika orang Israel membuat marah Tuhan, marah Yahweh, maka Tuhan bilang begini sama Musa, Musa, sekarang bawalah orang Israel itu masuk tanah perjanjian seperti janji Tuhan. Aku akan mengutus malaikatku untuk memimpin bersama dengan engkau, tapi aku tidak akan menyertai engkau. Ketika Musa diperhadapkan dengan pilihan Tuhan seperti itu, masuk tanah Kanaan, disertai oleh malaikat Tuhan, tapi Tuhan tidak ada, maka apa yang dikatakan Musa? Musa bilang begini, bila engkau tidak beserta dengan kami, maka aku tidak mau berjalan. Itulah latar belakang pujian kita, pujian akhir kita, ya, closing worship kita, bila engkau tak besertaku, aku tak mau berjalan. Kenapa? Karena sekalipun Kanaan menjadi tujuan berkat Tuhan yang Tuhan sediakan buat Musa, bagi Musa itu nggak penting. Ya, saya percaya Musa tidak menyesal sekalipun dia tidak masuk tanah Kanaan. Ya, tidak menyesal. Kenapa? Karena buat Musa bukan tanah Kanaan tujuannya akhir daripada perjalanan hidup dia. Kenapa? Karena kalau Kanaan menjadi tujuan akhir daripada perjalanan hidup dia, maka ketika Tuhan berimpin bilang majulah dan aku akan menyertai dengan malaikat, maka dia akan menuju tanah perjanjian itu. Tapi dia enggak. Karena dia tahu penyertaan dan perkenan Tuhan jauh lebih penting daripada berkat Tuhan. Nah, makanya nanti kalau kita masuk surga nanti, kalau ketemu Om Musa, Opa Musa, kita tanya ya, kecewa nggak dia nggak masuk tanah Kanaan? Saya percaya nggak. Orang-orang yang sudah memiliki orientasi hidupnya buat Tuhan, dia tidak akan pernah kecewa dengan apa yang dialami hari ini. Kalau saudara baca juga Ibrani pasal 11, mulai ayat 35 bagian B, kalau ayat 1 sampai 35 bagian A, itu saksi-saksi iman. Karena iman maka Abraham, karena iman maka Nuh, karena iman maka Yakob. Tetapi dalam ayat 35 bagian B-nya ada orang-orang yang mendapatkan kesaksian bahwa iman mereka baik, iman mereka hebat, iman mereka luar biasa. Tetapi mereka mati dibunuh, mati digergaji, mati dibunuh dengan pedang. Ada yang kekurangan, ada yang hidup dalam gua-gua, mereka menderita. Tetapi mereka tidak pernah mengeluh. Kenapa? Karena sekali lagi orientasi hidup mereka bukan lagi untuk kepentingan diri mereka. Orientasi perjalanan hidup mereka bukan lagi diorientasikan untuk kepentingan hidup mereka, tapi mereka buat Tuhan. Lihat Musa, ketika setelah dewasa dia menolak disebut anak putri Firaun. Kenapa? Karena bagi dia segala berkat, segala kelimpahan janji Tuhan tidak sebanding dengan Tuhan sendiri. Nah, hari ini kasih Tuhan, saya rindu kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang mengorientasikan hidup kita untuk Tuhan. Jadi kalau saudara bekerja hari ini, pekerjaan saudara adalah pengabdian saudara kepada Tuhan. Di mana saudara bekerja, apapun pekerjaan saudara, itulah pelayanan kita kepada Tuhan. Bukan berarti saudara harus semua jadi pendeta ya. Lakukan pekerjaanmu, tapi orientasimu hari ini engkau mengerjakan segala sesuatu adalah sebuah pelayanan kepada Tuhan. Maka saya percaya aku akan mengerjakan pekerjaan dengan Israel Spirit. Roh yang unggul dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena dalam pekerjaan kita ada Tuhan yang terlibat di dalam kehidupan kita.
Jadi saya percaya hari ini hal yang pertama, bagaimana kita menjadi serupa dan sempurna seperti Kristus, maka kita harus punya yang pertama orientasi kehidupan kepada Tuhan, bukan untuk kepentingan kita. Saya sadar hal yang pertama ini saja kita tidak mudah untuk melewatinya. Kenapa? Karena setiap kita punya kepentingan, bahkan kita hamba-hamba Tuhan pun punya kepentingan. Ya, maka tidak heran kalau kita ini nggak bisa selesai dengan ini, bahkan pelayanan kita pun menjadi biang permasalahan. Ya, oleh sebab itu maka hari ini hal yang pertama yang saya sampaikan bagaimana saya share tentang bagaimana menjadi sempurna dan serupa seperti Kristus dengan cara merubah orientasi hidup kita hanya untuk Tuhan. Ya, amin. Firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur pada hari ini kami memulai sebuah perjalanan rohani kami, spiritual journey, lewat pelajaran bagaimana kami menjadi sempurna dan serupa seperti Kristus. Kami percaya setiap level-level yang Tuhan kehendaki adalah level yang penting yang harus kami lewati supaya kami berkenan kepada Allah. Level yang pertama adalah ketika kami menempatkan hidup kami bukan hanya sekedar memprioritaskan, tetapi mengorientasikan untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga hidup kami hari ini tidak ada kepentingan pribadi kami dalam hidup kami. Semua yang kami kerjakan hanya untuk rencana Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Ya, saudara, ada beberapa pengumuman. Nanti malam kita berjumpa dengan Pak Pendeta Juan Tabarat dalam call kita online lagi. Jadi saya berharap kita bisa hadir menyaksikan pemaparan firman yang akan meneguhkan dan menguatkan kita. Yang kedua pengumuman, sekali lagi ibadah tatap muka sudah kita mulai tanggal 5 Juli kemarin dan tanggal 12 sudah ibadah yang kedua. Tetapi saya melihat ada beberapa jemaat yang hadir tanpa mendaftar ya. Jadi mungkin tanggal 9 kita akan bereskan semuanya, tanggal 19 hanya orang-orang yang mendaftar yang akan boleh masuk ya. Jadi artinya yang belum mendaftar mungkin jadi waiting list ya. Kenapa? Karena dengan cara mendaftar kita bisa mengatur sistem ibadah kita agar sistem ibadah kita menjadi aman dan nyaman dari penyebaran COVID-19 ini ya. Jadi oleh sebab itu maka saudara yang belum terdaftar segera mendaftar ya. Ibadah-ibadah masih tersedia mungkin jam 8, 9.30, jam 11 ya. Cuma tinggal sedikit lagi di jam 7, sedikit lagi jam 8.30 ya. 8.30 masih ada lagi sekitar mungkin 10 orang lagi ya. Sisanya sedikit ya. Jadi yang sisa sedikit juga ada yang sisa agak lumayan lah sore ya. Jadi nanti kalau semua 7 ibadah ini penuh di pendaftaran maka kita akan cari jam yang lain. Mungkin kita akan tambahkan malam sore hari jam 6 ibadahnya supaya semuanya kita bisa siapkan dengan sempurna ya. Atau mungkin juga kita tambah di hari Sabtu sehingga saya berharap sepanjang minggu itu semua jemaat bisa terakomodir untuk beribadah bersama. Dan jangan lupa protokol daripada kesehatan kita akan terapkan. Jadi kita harus cuci tangan sebelum masuk maupun sudah pulang. Kita akan menggunakan masker dan kita akan physical distancing semuanya kita akan terapkan. Jadi jemaat harap memahami ini. Dan yang ketiga adalah tentang usia. Jadi yang di bawah 15 anak-anak kita demi keamanan mereka dan keselamatan mereka. Sementara anak-anak yang bayi segala macam kalau boleh ibadah di rumah ya. Dan demikian juga yang usia 65 ke atas supaya ibadah di rumah supaya semuanya aman, semua nyaman dan diberkati Tuhan ya. Saya rasa itu saja pengumuman. Tuhan berkati kita. Shalom.